Akhirnya, HP yang ditunggu para kaum rebahan tinggal pakai datang nih. Samsung akhirnya merilis jagoan HP mid-range terbarunya, yaitu Samsung Galaxy M54. Udah tahu kan ya, Samsung seri M itu pasti punya spek yang bukan kaleng-kaleng juga. Gak kalah gitu sama Samsung A series. Sebenarnya Samsung M series ini udah lebih dulu ya dirilis di wilayah Timur Tengah sana beberapa bulan lalu. Dan sekarang Samsung Indonesia akhirnya resmi memboyong ponsel kelas menengah terbarunya ini, Samsung Galaxy M54 5G buat masuk ke pasar Indonesia. Gak cuma Samsung M54 aja sih yang dirilis, Samsung juga meluncurkan Samsung M34 5G. Dan Samsung M54 5G ini hadir dengan sejumlah fitur unggulan nih, seperti baterainya yang udah jumbo nih, 6000 mAh, kamera utamanya yang udah 108 megapiksel, dan juga udah ada OIS-nya ya. Terus ada juga layar yang lumayan lega nih dengan panel Super AMOLED Plus dengan ukuran 6,7 inch. Di pasar Indo, Samsung M54 tersedia dalam varian warna, ada warna dark blue dan silver ya. Nah, yang bikin greget tuh sebenarnya bukan HP-nya sih, tapi dari harganya. Karena Samsung Galaxy M54 5G ini di Indonesia itu dibanderol di harga 6,5 juta. Kok mahal ya? Ya udah deh, kita lihat spesifikasi lengkapnya dari Samsung M54 ini. Dari desainnya, Samsung M54 ini mengadopsi desain yang standar-standar aja sih. Nggak kayak HP zaman sekarang yang serba flat dari bodinya dan desainnya cantik-cantik. Tapi Samsung M54 ini beda. Bagian bodinya punya khas Samsung kelas mid-range banget. Kayak berasa HP jadul gitu. Ya bodi HP Samsung M series dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja sih. Terus bagian bumper kamera belakangnya juga mirip-mirip kayak Samsung A series yang punya 3 kamera belakang secara vertikal. Dan bagian depannya terlihat bezelnya juga lumayan tebel nih, terutama di bagian dagunya. Ya kalau secara desain sih, ini bisa disebut desain HP khas 2 juta sampai 3 jutaan sih. Tapi kok harganya bisa di 6,5 juta ya? Kenapa nih, Sung? Terus masuk ke bagian layarnya nih. Samsung M54 5G mengadopsi layar berpanel Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inch dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate di 120 Hz. Di bagian tengah atas layar terdapat lubang punch hole yang memuat kamera selfie dengan resolusi 32 megapiksel. Layarnya ini bisa dibilang udah cakep lah khas HP Samsung AMOLED yang punya tone warna yang lumayan ngegonjreng. Terus di bagian belakangnya Samsung M54 5G punya 3 buah kamera yang disematkan langsung di bagian punggung bodinya. Ketiga kamera yang disusun secara vertikal ini terdiri dari kamera utama beresolusi 108 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Terus nggak ketinggalan, HP ini udah dibekali dengan fitur penunjang fotografi, yaitu OIS, untuk meredam guncangan ketika mengambil foto atau video. Terus HP ini juga udah bisa ngerekam video dengan resolusi 4K di 30 fps. Terus buat performanya nih, Samsung M54 5G ini ditenagai chipset dari Exynos 1380 yang punya CPU dengan kecepatan clock speed maksimal sampai 2,4 GHz. Chipset ini dipadukan dengan RAM 8GB dan internal memori 256GB. Kalau kapasitas internal memori kurang, kalian bisa juga menggunakan memori microSD sampai 1 TB. Chipset Exynos 1380 ini juga sama kayak yang dipakai Samsung A54 ya. Jadi untuk performanya boleh dikatakan nggak jauh beda sama Samsung A54, dimana skor AnTuTu benchmark dari Exynos 1380 ini bisa mencapai skor di 500 ribuan. Terus di sektor dayanya, Samsung Galaxy M54 5G ini ditopang dengan baterai berkapasitas jumbo di 6000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat di 25 Watt via konektor USB-C. Samsung Galaxy M54 ini juga udah mendukung eSIM ya. Sebelumnya kan fitur eSIM cuma ada di HP Samsung yang flagship aja, tapi midrange belum. Nah, Samsung Galaxy M54 ini udah mendukung eSIM. Terus buat softwarenya, Samsung Galaxy M54 ini menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan tampilan antarmuka One UI 5.1. Dan nantinya juga HP ini bakal ke bagian One UI 6 terbaru dengan sistem operasi Android 14. Jadi dengan harga 6,5 juta, apakah worth it si Samsung M54 ini dibeli? Kalau menurut gue sih, apa nggak ya merek lain aja gitu?
Dengan harga segitu bisa dapat Xiaomi 13T atau Poco F5 yang secara power emang lebih mantap ketimbang Samsung M54 ini. Tapi buat kalian yang udah fanboy Samsung sih, mungkin Samsung M54 ini udah lumayan worth it buat kalian yang pengen kenyamanan dan update software yang lumayan panjang.